Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Usman, saya dari kelas PAI 5A. Di sini atau di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja, yang berjudul Efektivitas Teori Kontrafistik dalam Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Pelajaran PAI dan Budi Pekerti Peserta Didik. Dalam PowerPoint ini, saya akan menjelaskan ada berapa item ini. Ada pertama ada rumusan masalah, kajian yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian, outline skripsi, dan daftar pustaka. Ayo kita kaji bersama. Ada permasalahan. Permasalahan di sini ada fakta dan harapan. Harapan di sini harapannya itu harapan peneliti untuk penelitian ini apa gitu. Dan begitu pula faktanya. Harapan saya atau harapan peneliti untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik atau potensi peserta didik itu sendiri. Kedua, fakta. Fakta di sini peserta didik itu agak sulit untuk menerapkan teori ini. Mereka belum percaya diri maju di depan, presentasi di depan, dan mengeluarkan unek-unek mereka masih malu-malu. Selanjutnya ada mengapa penelitian ini dilakukan. Mengapa sih peneliti melakukan penelitian ini? Karena untuk mengetahui efektivitas teori kontrafistik dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Gitu. Oke, lanjut. Ada rumusan masalah atau fokus masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana efektivitas teori kontrafistik dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kontrafistik dalam pemahaman konsep pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, lanjut kita kajian teori. Oke. Kajian teori ini membahas tentang pengertian teori kontrafistik. Apa sih itu teori kontrafistik? Teori kontrafistik itu menekankan pada keaktifan peserta didik sendiri. Dalam teori kontrafistik ini, siswa atau peserta didik yang berperan. Pendidik hanya bisa bilang ini atau lakukan ini, kalian harus menelaah, kalian harus menganalisis, kalian harus kayak gitu. Siswa sendiri yang menganalisis sendiri, mengeluarkan kata-kata mereka sendiri dari pengalaman mereka sendiri kayak gitu. Oke, lanjut. Efektivitas teori kontrafistik. Efektivitas keberhasilan. Ini adalah efektivitas itu keberhasilan dari tugas atau sasaran yang dituju, itu teori kontrafistik. Keberhasilan dari teori kontrafistik itu sendiri gitu. Ada kajian penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan ini saya mengambil 3 skripsi, itu 3 kakak skripsi punya. Pertama itu Andi Wildani. Judulnya itu penerapan model pembelajaran kontrafistik untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika pada siswa kelas 2 SD Negeri Rapo Jawa, Kecamatan Talo, Makassar. Persamaan dari skripsi Kak Andi Wildani dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas tentang model pembelajaran konstruktivisme. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini itu terletak pada siswa sendiri aktif secara mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif yang dimiliki. Yang kedua, ada Kak Sutrisni yang berjudul pengaruh pendekatan kontrafistik terhadap hasil belajar siswa pada konsep tekanan. Persamaan dengan penelitian saya itu sama-sama membahas tentang pendekatan pembelajaran konstruktivisme.
Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini, siswa yang melakukan aktivitas mental atau fisikis yang berlangsung dalam interaksi sosial dan mengakibatkan perubahan perilaku itu sendiri. Oke, lanjut. Yang ketiga, Kak Siti yang berjudul skripsinya itu yang berjudul efektivitas pendekatan konstruktivistik terhadap aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi mikroskop. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang efektivitas pendekatan teori konstruktivistik. Perbedaan di sini ya lebih membangun peserta didik dalam pengetahuan dari pengalaman peserta didik itu sendiri. Oke. Lanjut, ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir teori konstruktivistik itu penerapannya untuk teori konstruktivistik melakukan penerapan kepada peserta didik. Penerapan yang bisa dilakukan itu apa-apa saja. Ini ada 2 penerapan. Pertama itu peserta didik dapat merumuskan informasi yang didapat dengan menggunakan kata-kata sendiri. Di sini peserta didik mencari di internet atau di Google atau di mana saja, dan mereka nggak bisa mengambil semua kata-katanya. Mereka harus menggunakan kata-kata mereka sendiri dengan unek-unek yang mereka miliki. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan pemahamannya sendiri. Peserta didik, guru menjelaskan di depan. Setelah guru menjelaskan, siswa itu sendiri diminta untuk menjelaskan, tapi dengan kemampuan, dengan pemahaman yang mereka pahamkan dari materi yang pendidik jelaskan tadi, kayak gitu. Oke, lanjut. Jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan itu adalah metode analisis isi. Teknik pengumpulan data itu menggunakan buku dan jurnal. Teknik analisis data yaitu kajian isi dokumen secara kualitatif. Yang terakhir, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data ini menelaah seluruh data yang terdapat dari buku dan jurnal. Yang kedua, itu mereduksi data yang dilakukan dengan memilih berbagai hal yang penting terdapat dalam efektivitas teori konstruktivistik. Yang terakhir, setelah menelaah dan mereduksi data, selanjutnya memberikan kesimpulan yang mengerahkan kepada efektivitas teori konstruktivistik itu sendiri. Oke, lanjut. On-to skripsi. Penelitian skripsi ini insya Allah akan memuat 5 bab yang terdiri dari bab 1 pendahuluan berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Bab 2 kajian teori terdiri atas pengertian teori konstruktivistik, prinsip-prinsip teori konstruktivistik, pandangan konstruktivistik tentang belajar mengajar, efektivitas teori konstruktivistik, pemahaman konsep teori konstruktivistik terhadap pembelajaran PAI dan budi pekerti, dan hakikat pendidikan dan hakikat pendekatan konstruktivistik. Bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu ada jenis penelitian dan pendekatan, ada tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 ini ada hasil penelitian. Efektivitas teori konstruktivistik dalam pelajaran PAI dan budi pekerti, cara meningkatkan konstruktivistik dalam pemahaman konsep pelajaran PAI dan budi pekerti. Bab 5 penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran penelitian. Untuk melengkapi data penelitian dilampirkan berupa instrumen penelitian. Bab 5 penutup yang berisi berupa kesimpulan, saran penelitian, melengkapi data penelitian, instrumen penelitian, profil sekolah, nilai data, transkrip wawancara, dan hasil pengolahan data. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini ada kebanyakan dari jurnal yang saya ambil ini Aima J. Rahima R. Pengembangan buku kerja pengantar dasar matematika berbasis konstruktivisme. Ada yang kedua lagi Amra Pendidikan Hasil Belajar IPA kelas 5 tema 6 panas dan dari perpindahannya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Dan masih banyak lagi. Ini lagi.
Terus ini. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Cara ini dilakukan untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Ada tahapan penelitian dilakukan oleh peneliti dibagi sebagai berikut. Pertama itu menyiapkan data. Penelitian yang dilakukan itu pertama itu kita harus menyiapkan data dulu, apa-apa yang kita perlukan. Nah, analisis isi kualitatif yang digunakan untuk menganalisis sebuah dokumen, sehingga sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu, peneliti menyiapkan dokumen yang akan diteliti, seperti itu jurnal atau buku dan berbagai macam hal lain-lainnya. Oke, lanjut. Yang kedua itu mendefinisikan satuan-satuan teori. Analisis isi kualitatif itu menggunakan tema efektivitas teori pembelajaran. Adapun satuan teorinya itu peneliti itu dalam penerapan tersebut dalam satuan teori di sini itu penerapan teori kontrafistik itu sendiri dan meningkatkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, membuat kategori. Kategori yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluasan materi yang terkandung dalam jurnal yang termuat dari materi. Dalam memuat kategori ini peneliti mencari materi yang terkandung dalam jurnal itu, seberapa banyak materi yang terkandung dalam jurnal tersebut yang terkait dengan materi kita. Ada yang keempat, melakukan coding. Sebelum penelitian melakukan rincian dalam coding, terlebih dahulu kita membahas apa sih itu coding. Coding itu melakukan perubahan data. Maka dalam hal ini melakukan rincian sebagai berikut. Oke, lanjut. Coding mengungkapkan keluasan materi jurnal yang dimana coding memiliki kandungan materi yang terdapat dalam jurnal mengenai efektivitas teori kontrafistik dan pemahaman konsep pelajaran PAI dan budi pekerti. Nah, inilah yang menjadi kesesuaian antara kompetensi inti dan kompetensi dasar yang nantinya akan menyebabkan substansi materi yang terdapat dari jurnal dan sesuai dengan materi kita. Sebagai contoh, dalam kompetensi dasar menganalisis berbagai teori kontrafistik, maka jurnal minimal harus bisa menyampaikan materi yang terkait dari penelitian kita. Yang terakhir, menyajikan data. Menyajikan data ini setelah data didapatkan melalui proses coding, maka tahap selanjutnya ada penelitian menyajikan data dalam tulisan yang nantinya akan menjadi bagian pokok dari penelitian ini. Olehnya instrumen dalam penelitian ini adalah penelitian ini sendiri sebagai human instrument. Oke, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.